Kemarin ada yang menarik, Pak Menteri. Ada yang mengatakan, Pak, hati-hati, nanti setelah Bapak menjabat, nanti diperiksa, ditangkap. Saya bilang, demi merah putih, saya ikhlaskan jiwa ragaku untuk merah putih. Enggak kami peduli itu kan ke depan. Tapi kita rancang dari sekarang. Bapak Presiden luar biasa, visioner, dan konsisten. Pak Mentan lakukan apa saja untuk merah putih. Siap Bapak Presiden. Pak, apa bisa mafia kami beresin? Lanjutkan, Pak Menteri. Ini ada mafia bermain-main mengedarkan pupuk palsu di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, merugikan petani 3,2 triliun. Ada 27 pengusaha. Ini biadab, tidak manusiawi. Bayangkan kalau petani kita beli pupuk palsu, biayanya 19 juta, biaya pupuknya 1 juta. Artinya Pak, 18 juta ini sia-sia. Ini saya minta maaf pada Kementan, semua yang memproses nonaktif. Kalau kamu terlibat, aku pecat. Sebentar lagi kami pecat direktur dengan eselon 3. Nggak bisa kalau kita membiarkan, kita beternak kejahatan di Republik ini. Benar Bapak Ibu? Kami alhamdulillah sekarang sudah selesai, produksi sudah mulai bagus, ditambah lagi kami kecapean kemarin dari Sumatera. Tapi Menteri Kehutanan Pak Mentan harus kita ke sana. Siapa? Kalau perlu aku ditandu ke Indramayu, karena begitu cintanya saya pada masyarakat Indramayu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Global. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Pernah nggak sobat mendengar seorang menteri yang baru menjabat langsung mendapat ancaman akan dipenjara? Ini bukan film ya, ini kenyataan di negeri ini. Jadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang baru saja bekerja malah mendapat peringatan keras soal kemungkinan diperiksa dan ditangkap. Wah, ada apa sih sebenarnya? Apakah ini bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang baru yang sangat-sangat to the point dan jujur, atau justru ada kepentingan besar yang terganggu? Yuk kita tonton curhatannya Pak Mentan ya, Amran Sulaiman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Yuk kita tonton. Ini ada mafia bermain-main mengedarkan pupuk palsu di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, merugikan petani 3,2 triliun. Ada 27 pengusaha. Biadab, tidak manusiawi. Saya katakan tidak mungkin kalau kita hanya menyusun narasi. Narasi tanpa tindakan itu nol. Nah, ini narasinya sudah puluhan tahun. Mau bangun tapi PT akan terus. Bapak Presiden mengatakan pada saat itu ada yang melaporkan bahwa tidak bisa tumbuh padi di sana. Akhirnya ini sudah tumbuh. Banyak yang mengkritik. Biarlah dia mengkritik, dia saudara kita juga. Bahkan aku peluk yang mengkritik. Tapi saya katakan saudaraku, kritik yang konstruktif. Karena kita sama-sama ingin membangun merah putih. Ada generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kemarin ada yang menarik Pak Menteri. Ada yang mengatakan, Pak, hati-hati, nanti setelah Bapak menjabat, nanti diperiksa, ditangkap. Saya bilang, demi merah putih, saya ikhlaskan jiwa ragaku untuk merah putih. Enggak kami peduli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, ini suatu kehormatan. Bapak Menteri Kehutanan luar biasa mencanangkan untuk tanam pangan, tanam agropresti tumpang sari, yaitu tanaman kehutanan dan padi seluas 1 juta hektar. Kalau ini menjadi kenyataan tahun ini, insya Allah kita tidak akan ragu-ragu bahwa Indonesia akan swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, seperti yang disampaikan Bapak Presiden selama ini. Kami sangat yakin Bapak Presiden luar biasa. Baru saja beliau kunjungan ke Kementerian Pertanian, mendadak sidak. Kemarin beliau mensupport, beliau memberikan bantuan, mengeluarkan kebijakan strategis sektor pertanian. Yang pertama, pupuk. Ada petani di sini, Bu Bupati? Nggak ada masalah pupuk lagi ya? Masih ada? Aman. Pak, suara ini
kami baru dengarkan setelah Bapak Presiden Pak Prabowo memimpin 3 bulan. Dan pupuk naik jumlahnya, kuantumnya naik 100%. Itu total 24 triliun. Beliau perhatiannya luar biasa. Yang kedua, ke depan irigasi kita akan perbaiki. Total nilainya adalah 12 triliun. Seluruh Indonesia ini 2 juta hektar, seluruh Indonesia termasuk Indramayu. Sayang Ibu Bupati berakhir ya, nggak bisa dilanjut, nggak bisa ya. Yang ketiga adalah kita optimalisasi, yaitu dengan pompanisasi. Ini pompanisasi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat di saat kemarin ada El Nino. Kita lakukan, alhamdulillah meningkat produksi di saat ada El Nino, La Nina, kekeringan. Dan terjadi anomali peningkatan karena meningkat 1 juta ton lebih, nilainya 17 triliun peningkatan. Ini adalah bantuan cuma-cuma dari arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, benih unggul. Tolong Pak Dirjen Perkebunan, benih unggul. Ada tadi dari Pak Menteri Kehutanan dari Universitas Unsul. Itu penemuan baru, produksinya bisa 9 ton. Nggak usah 9 ton, 5 ton saja, kali 1 juta, 5 juta ton. Kita shortage cuma berapa? 4 juta. Artinya apa? Selesai persoalan bangsa di tangan Menteri Kehutanan bersama jajarannya, termasuk Pak Dirjen. Kemudian yang kelima, kita rawa, kita optimalisasi, kemudian cetak sawah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Kita prioritas ke sana. Insya Allah kalau ini nantinya 3 tahun ke depan kita lakukan terus-menerus, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dan bisa jadi kita memberi pangan pada negara-negara yang kekurangan. Itu mimpi besar kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini hasilnya, hari ini kemarin keluar data dari BPS, bukan Menteri Pertanian, bukan Kementerian Pertanian, bukan Kementerian Kehutanan. Keluar data kemarin diumumkan oleh Kepala Badan BPS. Produksi di Januari naik 50% dibanding tahun lalu pada bulan Januari. Ini mungkin lompatan tertinggi selama kita mengenal sektor pertanian. Kemudian ini datanya BPS 52, bahkan 52%. Karena diumumkan kemarin, kemudian 51% Februari, 52% Maret. Ini lompatan yang luar biasa karena kebijakan yang tepat dan bantuan subsidi yang luar biasa dari Bapak Presiden. Perhatian luar biasa dari beliau. Kita tahu sekarang banyak negara kekurangan pangan. Ada 50 negara kekurangan pangan di dunia. Kemudian saudara kita ada kelaparan, 725 juta, hampir 1 miliar. Indonesia ada stunting 21%. Bisa bayangkan saudara-saudara kita, sehingga ada pangan bergizi. Ini ada stunting 21%. Ini cukup besar. Bapak Ibu sekalian, sekarang belahan dunia krisis pangan, krisis energi. Dan juga terjadi di Indonesia. Bisa bayangkan kalau terjadi krisis pangan, kalau krisis ekonomi terjadi, kita masih survive, masih kuat, masih bisa. Krisis kesehatan kita menggunakan masker, TNI, Polri turun tangan, selesai. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik dan bisa terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Negara bisa bermasalah. Kita bisa lihat negara-negara lain dan kita lihat iklim yang tidak bersahabat sekarang ini. Iklim tidak bisa diprediksi sekarang ini. Nah, kita harus waspada, kita harus siap siaga setiap saat. Oleh karena itu, prioritas Bapak Presiden dalam Asta Cita nomor 2 harus waspada. Kemudian prioritas Bapak Presiden ada 4, swasembada pangan, kemudian pangan bergizi, ketiga adalah biofuel dari sawit, kemudian keempat adalah hilirisasi. Ini prioritas utama Bapak Presiden. Kalau pangan tersedia, insya Allah negara akan kuat. Tapi kalau pangan bermasalah, negara bisa bermasalah. Kita lihat bulan Januari tahun lalu ada tanda-tanda kita dalam keadaan bahaya, tapi tidak terasa. Januari, Februari antri beli beras, dijatah 15 kilo. Kami dipanggil Bapak Presiden waktu itu. Pak Menteri, bagaimana menyelesaikan ini? Izin Pak, kami tidak bisa jawab dengan narasi. Kami harus jawab dengan tindakan. Kami harus mengevaluasi di lapangan. Kami harus mengecek satu persatu. Bagaimana pupuk, bagaimana irigasi, dan seterusnya. Ini persoalannya kompleks.
Akhirnya setelah kami turun, kami melapor, Bapak Presiden, yang pertama adalah pupuk. Ada dua persoalan besar di sektor pupuk, kuantum dan distribusi. Kuantumnya adalah separuh. Kami tanya ke Menteri Keuangan, kenapa pupuk dikurangi separuh? Karena harga bahan baku naik 230%. Saya katakan, dalam ratas, Bapak Ibu, pupuk tidak bisa dikurangi karena seperti manusia tanaman. Seperti ayam, tanaman itu seperti ayam. Kalau diberi pakan teratur, cukup gizinya, itu bertelur. Tapi manakala dikurangi, dia tidak bertelur. Nah, kita tunggu swasembada, tapi pupuknya dikurangi 50%. Itu mustahil. Akhirnya kita shortage di bulan Januari Februari itu 4 juta ton kita impor. Yang menjadi ancaman serius adalah pada saat itu Presiden mengumumkan bahwa 22 negara di seluruh dunia yang mengekspor beras menyetop ekspor. Bisa bayangkan kalau menyetop ekspor, tetapi di sisi lain kita kekurangan pangan. Akhirnya kita melakukan langkah cepat, perbaikan dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini yang biasanya Januari Februari tahun lalu harga beras pada posisi 15.000 per kilogram sampai 16.000, tertinggi selama merdeka. Hari ini beras, bahkan petani sudah berteriak beras 12.000, tetapi di tingkat petani di bawah HPP seluruh Indonesia. Inilah kita bahas kemarin dengan Bapak Presiden saat kunjungan. Ini kami laporan harian kami dapatkan dari daerah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami sangat yakin Indonesia pada saatnya nanti akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita lihat, kami menyelesaikan mulai dari timur, Merauke. Kita lihat Merauke, bisa lihat Merauke. Kita sudah garap, kita sudah tanam di sana 40.000. Ini saudara-saudara kita di Merauke. Banyak yang pesimis, banyak yang mengatakan tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin kalau kita hanya menyusun narasi. Narasi tanpa tindakan itu nol. Nah, ini narasinya sudah puluhan tahun. Mau bangun tapi PT akan terus. Bapak Presiden mengatakan pada saat itu ada yang melaporkan bahwa tidak bisa tumbuh padi di sana. Akhirnya ini sudah tumbuh. Kemudian bahkan sudah panen. Bapak Presiden langsung mengatakan, Pak Mentan, sebelum bertolak ke luar negeri ke acara G20, beliau katakan kita berangkat ke Papua. Di sana tumbuh dengan subur, bahkan produksi 3 ton menjadi 7 ton. Kemudian tanam 1 kali menjadi 3 kali, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang upland. Kita pompanisasi kemarin. Nah, ini sudah jalan, sudah produksi. Ini 40.000, luasnya 1 juta hektar. Lahannya luar biasa. Ini kita bisa lihat dari atas. Coba Wanam, kita bisa lihat dari atas. Ini 1 juta hektar. Kalau ini selesai, artinya apa? 2 kali atau 3 kali tanam itu menghasilkan beras 10 juta ton. Kita kekurangan 4 juta ton. Artinya ada kita punya cadangan 6 juta ton. Belum provinsi lain. Dan kita bisa memberi makan pada rakyat Indonesia 280 juta. Sampai 300 juta kita masih aman. Kita rancang dari sekarang. Kami buat peta jalan untuk Indonesia bisa menghidupi penduduk pada saatnya sampai 1 miliar. Kita harus siapkan dari sekarang. Nih, ini sudah jalan. Pada saat kami kunjungan ke sana ada teman-teman. Bisa ya Pak Menteri, ini sudah puluhan tahun. Ini kan lumbung pangan puluhan tahun mau dibangun. Saya katakan sederhana, dikerjakan. Kalau didiskusikan tidak jadi, diperdebatkan tidak jadi. Kalau bernarasi tidak jadi. Tapi kalau dilaksanakan, biasanya jadi. Kita pindah. Nih, kita pindah ke Kalimantan Tengah. Ini Kalimantan Tengah. Ini lahan gambut 1 juta hektar. Yang umur 40 ke atas. Mungkin masih ingat ini, 35 lah. Yang 35 ke bawah, nanti aku ceritakan. Ini lahan gambut 1 juta hektar, 1,4 juta hektar. Irigasi dibangun, tetapi sawah tidak ada. Kami naik heli ke sana, kami naik motor, keliling, saya katakan, putuskan, dikerjakan. Bukan dinarasikan, bukan didiskusikan, diperdebatkan. Banyak yang mengkritik, biarlah dia mengkritik, dia saudara kita juga. Bahkan aku peluk yang mengkritik, tapi saya katakan saudaraku, kritik yang konstruktif. Karena kita sama-sama ingin membangun merah putih. Ada generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kita lihat ini sekarang. Ini sudah dikerjakan. Nih, progres sekarang sudah ditanam. Ini tanaman padinya. 20 Desember ini tanaman sekarang sudah tumbuh. Ini 500.000 hektar.
Luasnya dulu 1,4 juta hektar. Hanya tersisa 500.000 hektar sekarang. Kami katakan ditanami. Pak, hati-hati Pak. Kemarin ada yang menarik Pak Menteri. Ada yang mengatakan, Pak hati-hati, nanti setelah Bapak menjabat, nanti diperiksa, ditangkap. Saya bilang, demi merah putih, saya ikhlaskan jiwa ragaku untuk merah putih. Enggak kami peduli itu. Akhirnya, jujur setelah pulang takut-takut juga. Aku mulai ini, jangan-jangan benar ini. Jadi, kami tidak bisa nakal. Lihat, kami minta, kami telepon Pak Kapolri, Jaksa Agung, BPKP kami telepon, Pak, tolong kita tanda tangan. Karena ini menyalahi aturan. Anggarannya belum ada, tetapi semua pengusaha lokal aku minta bantu ini negara. Nanti dibayar kemudian. Ada lagi yang mengatakan, Pak, kalau tidak dibayar, itu adalah tabunganmu di akhirat yang menunggu di surga nanti. Saya bilang, kalau macam Bapak lahir pada saat belum merdeka, Republik ini tidak merdeka. Karena begitu pelitnya Anda. Tahu nggak pahlawan kita? Nyawanya dia serahkan. Saya baca terakhir kemarin ada pahlawan dari Maluku, yang perempuan, Marta Tiahu. Aku lihat, aku baca sejarahnya. Saya terharu, air mata saya menetes. Dia ditangkap, kemudian ditangkap Belanda, dilepas, berjuang lagi. Terakhir dia dibuang dan dia tidak mau makan. Dia dibuang ke laut demi merah putih. Kita masa bantu saja negara tidak? Sulit banget. Akhirnya dia ikut semua. Dan saya katakan, waktu itu kami minta Kajati, Kapolda, BPKP, semua barisan atas bertanda tangan. Kita mengatakan bahwa ini tanpa APBN dulu. Kalau dibayar alhamdulillah, kalau tidak itulah tabungan sesungguhnya menanti kamu di surga nanti. Dia minta, bagaimana Pak Menteri? Aku lakukan juga hal yang sama. Yang dibawa adalah kontraktornya. Jadi yang mau menangkap dengan ditangkap sama-sama tanda tangan. Jadi nanti tidak ada pemeriksa. Ya Pak Kasatgas Pangan, Pak Kabar kami yang mewakili ya. Di mana masalahnya? Ini republik kita mau bangun. Persoalannya kalau ada kepentingan pribadi di dalamnya. Kemudian kami melangkah ke Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan bisa lihat, Kalimantan begitu luas, luar biasa. Sumatera Selatan, kalau ini kita bangun, penduduk sampai 300, 400 juta penduduk Indonesia aman untuk pangan ke depan. Tapi kita rancang dari sekarang. Bapak Presiden luar biasa, visioner dan konsisten. Pak Mentan lakukan apa saja untuk merah putih. Siap Bapak Presiden. Pak, apa bisa mafia kami beresin? Lanjutkan Pak Menteri. Ini ada mafia bermain-main mengedarkan pupuk palsu di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, merugikan petani 3,2 triliun. Ada 27 pengusaha. Ini biadab, tidak manusiawi. Bayangkan kalau petani kita beli pupuk palsu, biayanya 19 juta, biaya pupuknya 1 juta. Artinya Pak, 18 juta ini sia-sia. Dia tidak punya peri kemanusiaan, dan inilah mafia yang sesungguhnya. Kami blacklist 27 perusahaan, kemudian kami kirim ke Mabes Polri. Sebentar lagi tersangka, kami sudah cek, kami sudah sampaikan Pak Kapolri. Pak Kapolri, kalau ada hukuman terberat, berikan yang terberat. Dia tidak manusiawi. Ada 27, kemudian ini saya minta maaf pada Kementan, semua yang memproses nonaktif. Kalau kamu terlibat, aku pecat. Sebentar lagi kami pecat direktur dengan eselon 3. Nggak bisa. Kalau kita membiarkan, kita beternak kejahatan di Republik ini. Benar Bapak Ibu? Kami alhamdulillah sekarang sudah selesai, produksi sudah mulai bagus. Ditambah lagi, kami agak kecapean kemarin dari Sumatera. Tapi Menteri Kehutanan Pak Mentan, harus kita ke sana. Siap Pak. Kalau perlu aku ditandu ke Indramayu, karena begitu cintanya saya pada masyarakat Indramayu. Aku senang. Sekali lagi saya terima kasih Pak Menteri Kehutanan. Ini luar biasa. Saya jujur, aku sembuh dengan mengatakan Bapak 1 juta. Saya sangat yakin swasembada di depan mata dan menjadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih Bu Bupati, terima kasih saudaraku, sahabatku, Pak Dirjen, Pak, yang aku ingat kalau kita ketemu nanti Pak Mahfud adalah 1,1 juta. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya. Jadi dalam sebuah pernyataannya yang cukup mengejutkan, Mentan atau Menteri Pertanian menyatakan siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk merah putih. Dia berbicara soal mafia pupuk palsu yang merugikan petani hingga 3,2 triliun. Ini angka yang luar biasa, dan lebih mengejutkan lagi ada 27 pengusaha yang diduga terlibat dalam praktek ini. Hanya kan ada ancaman-ancaman, pasti ada yang terganggu nih.
Jadi pupuk palsu sekadar masalah ekonomi, tapi juga soal keadilan bagi petani yang sudah bekerja keras. Bayangkan, mereka mengeluarkan biaya besar untuk pupuk yang seharusnya membantu hasil panen, tapi malah ditipu dengan produk yang tidak berkualitas. Akhirnya menteri pun hasil petani pun merugi. Jadi Menteri Pertanian pun mengambil langkah tegas untuk memblacklist perusahaan-perusahaan tersebut dan melibatkan Mabes Polri untuk menindak tegas para pelaku. Tidak tanggung-tanggung, beliau minta hukuman seberat-beratnya bagi para mafia tersebut. Namun di tengah keberaniannya mengungkap kasus besar ini, sang menteri justru mendapat ancaman akan diperiksa dan ditangkap. Apakah ini kebetulan atau ada pihak yang tidak senang dengan gerakannya? Menarik sih, dalam pernyataan beliau tetap tenang, bahkan mengatakan bahwa siap menghadapi segala resiko demi kepentingan rakyat. Sikap ini tentu mengundang banyak reaksi, baik dari masyarakat maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam sektor pertanian. Jadi kasus ini adalah gambaran nyata ya, bagaimana kebijakan dan kekuasaan bisa saling tarik-menarik. Di satu sisi ada kepentingan untuk membenahi sektor pertanian, tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Sekarang bagaimana tanggapan sobat semua? Apakah ini murni upaya reformasi atau ada agenda tersembunyi? Akankah Menteri Pertanian benar-benar mampu membawa perubahan atau justru berakhir seperti pejabat sebelumnya? Nah, kita mesti harus awasi terus. Nah, yuk sobat, tanggapi pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.